Kembali di News on the Spot, pemirsa, jelang Lebaran harga kebutuhan pokok masih tinggi. Kita langsung bergabung dengan reporter Kesia Netania dan juru kamera Budianto di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta untuk mengupdate informasi kebutuhan pokok di sana. Kesia, seperti apa kondisi harga kebutuhan pokok saat ini di Kramat Jati? Ya, Carlos, di Pasar Kramat Jati ini memang berbagai macam harga kebutuhan pokok masih relatif tinggi. Namun beberapa harga masih bisa dikatakan sudah cukup stabil. Maksudnya stabil di sini adalah harga dari awal Ramadan hingga saat ini, yaitu H-4 menjelang Hari Raya Idul Fitri, harganya sudah tidak berubah lagi. Namun di sini masih ada harga komoditas, yaitu komoditas bawang merah yang harganya masih lonjakan harganya masih cukup tinggi, yaitu dari yang awal Ramadan dijual seharga 30.000 per kilogram, saat ini bisa dijual 50 hingga 60.000 per kilogram. Selain dari bawang merah ini sendiri, ada beberapa macam atau berbagai macam barang komoditas yang dicari oleh pembeli, seperti harga bawang putih. Bawang putih di sini dibanderol dengan harga 40.000 per kilogram, dan harga cabai, baik cabai merah maupun cabai rawit, di sini sekitar harganya 35 hingga 40.000. Memang harga 35 sampai 40.000 rupiah ini untuk harga cabai relatif cukup mahal, namun lonjakan atau kenaikan harga ini bisa dikatakan relatif sudah baik, sudah terkontrol, mengingat bahwa di tahun lalu harga cabai bisa mencapai 60 hingga 80.000 per kilogram. Pembeli pun sudah merasakan cukup lumrah dengan kenaikan harga menjelang hari-hari Raya Idul Fitri seperti ini, karena memang setiap tahun sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bahwa harga kebutuhan pangan akan naik. Selain harga bawang maupun cabai, di sini juga ada harga kentang yang semula harganya 10.000 sekarang bisa dibanderol dengan harga 16.000 per kilogram. Selain itu, harga telur masih tetap dan stabil, yaitu di kisaran harga 21.000 per kilogram. Dan selain harga bawang, kentang maupun cabai, di sini juga dapat kami laporkan harga dari primadona bahan pokok yang selalu dicari oleh masyarakat menjelang Lebaran, yaitu harga daging sapi. Di pasar ini harga daging sapi dibanderol seharga 120.000 hingga 130.000 per kilogram. Harga ini bisa dikatakan stabil atau normal, karena sejak awal Ramadan hingga saat ini harganya masih ada di kisaran 120.000 per kilogram. Dan memang kami informasikan juga bahwa di Pasar Kramat Jati ini digelar juga operasi pasar murah, yaitu pemerintah maupun dari PD Pasar ataupun dari Kementan atau dari pihak swasta yang menggelar operasi pasar murah di luar dari gedung Pasar Kramat Jati ini, dan di sana dijual daging beku seharga 75 atau 80.000 rupiah. Namun masyarakat merasa bahwa mereka tetap memilih untuk membeli daging yang segar di dalam pasar yang harganya cukup tinggi, yaitu 120.000, karena mereka merasa bahwa itu merupakan tradisi ataupun kebiasaan untuk menyajikan atau mengolah daging yang masih segar untuk disajikan nanti di Hari Raya Idul Fitri. Kembali ke Carlos. Iya, Kesia, dari informasi yang Anda himpun di Pasar Kramat Jati, lalu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan beberapa harga komoditas ini? Ya, Carlos, untuk kenaikan harga komoditas ini, baik pembeli maupun pedagang sepakat bahwa kenaikan harga ini bukan berasal dari petani. Karena tadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau mereka beli bawang maupun cabai di daerah, di tempat cabai itu ditanam, harganya bisa didapatkan dengan harga yang cukup murah, yaitu 15.000 hingga 20.000. Namun jika sampai ke Jakarta bisa 50 hingga 60.000. Hal ini disebabkan karena ada permainan di pihak pengepul maupun dari pasar induk sendiri. Jadi dari daerah harganya masih relatif murah, namun karena sekarang menjelang Lebaran permintaan bertambah atau naik, sehingga pihak pengepul kemungkinan menahan stok, sehingga stok yang jarang ini menyebabkan harga di Pasar Kramat Jati seperti ini cukup mahal. Selain itu, daging juga begitu halnya, Carlos, karena di pasar ini pedagang daging sapi mengatakan bahwa permainan harga atau permainan stok terjadi di pihak pemotong daging. Kembali ke Carlos. Iya, lalu Kesia, apa komentar dari pembeli melihat kenaikan harga yang cukup tinggi, terutama ada beberapa komoditas yang Anda sebutkan tadi, ada daging sapi yang tetap pada kisaran harga 120 sampai 140.000 rupiah malahan. Ya, kalau meskipun harganya masih relatif tinggi, namun masyarakat di sini atau para pembeli mengatakan bahwa mereka tetap terpaksa
terpaksa membeli daging ataupun kebutuhan pangan yang lain karena mengingat ini merupakan hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka harus mengolah berbagai hidangan untuk dipersiapkan untuk nanti disajikan saat Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya sudah ada bersama saya seorang pembeli dari Pasar Keramat Jati ini, sudah ada Ibu Atun. Selamat siang Ibu. Ya, Mas siang. Ibu di pasar ini membeli apa Bu? Beli daging, beli sayuran. Ya, Ibu membeli daging untuk keperluan apa sih Bu? Untuk khusus untuk Hari Raya ini atau bagaimana? Ya, sementara buat dagang. Hari-hari dagang nasi, jualan warung, ya, jualan warteg. Ini kan harga berbagai macam kayak bawang, daging masih tinggi. Ibu kenapa sih masih tetap memilih membeli? Ya, udah kebutuhan hari-hari, udah keperluan untuk Lebaran juga. Jadi Sampai nanti pun akan tetap membeli ya Bu? ya tetap beli untuk keperluan Lebaran. Kalau menurut Ibu, kenapa sih harga daging, bawang begitu tinggi sekarang? Kemarin katanya harga naik karena banjir di sana, ya faktor banjir. Kenapa pada naik katanya banjir di daerahnya gitu. Udah ya. Jadi Ibu sekarang setelah udah membeli berbagai macam ya seperti daging begitu ya Bu, dan sekarang mau pulang untuk jualan juga ya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Ya, jadi begitu Carlos. Di sini para pembeli mengatakan bahwa mereka tetap harus terpaksa membeli daging ataupun beberapa komoditas lain seperti bawang, cabai, karena mereka terpaksa membeli itu semua untuk seperti yang tadi saya sudah katakan untuk kebutuhan hari raya. Kembali ke Carlos di studio. Iya, tidak ada pilihan buat masyarakat untuk tidak membeli komoditas walaupun harganya mahal. Laporan Kezia Netania dan Budianto langsung dari Pasar Keramat Jati, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali Kezia. Selanjutnya pemirsa, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami masih di News on the Spot.